Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wal akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi As-Sidq wa Raqa'iq karya Fadilat Al-Ustaz Dr. Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mat'amuhu bis-sihhati wal afiyati insyaallah ta'ala amin. Kita masih pada pembahasan di mutaba'at as-sunnah, yaitu kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di halaman kitab saya, halaman 22, kitab yang baru bisa di halaman 13 atau di halaman 14, kita sudah membahas hingga pada kalimat yang terakhir, wa kullu bid'atin dhalalah. Fa qawluhu kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Min jawami'il kalimi, artinya kalimat ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami ay kata yang menghimpun berbagai macam fawaid yang sangat besar dengan kalimat, dengan pengungkapan yang singkat. Kalimat yang singkat karena pada kata kullu bid'atin dhalalah 3 kata, tapi mencakup penjelasan yang sangat mulia, masuk pada ranah akidah, pada ibadah, pada akhlak, pada adab dan yang lain-lain yang dikategorikan sebagai perkara bid'ah. Dan kaidahnya setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Itulah maksud dari kalimat jawami'ul kalim. La yakhruju anhu syai'. Artinya dari kalimat ini tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Artinya tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. La yakhruju anhu syai'. Artinya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa oh ini bid'ah ini baik, oh bid'ah ini hasanah, bid'ah ini mahmudah, bid'ah ini. Tidak ada suatu pun perkara yang keluar dari kalimat ini. Wa huwa aslun 'azimun min usulid din. Bahwa kalimat ini menjadi satu prinsip dasar yang agung dari prinsip-prinsip dalam beragama, usulul din. Syabihun biqaulihi ta'ala, yang sama sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu sama maknanya. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu sama maknanya dengan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada pada perkara agama kami ini yang tidak ada dasarnya dari agama itu, fa huwa raddun, maka hal itu tertolak. Maka fa kullu man ahdatsa syai'an, maka setiap orang yang mengada-adakan sesuatu wa nasabahu ila dinin,
dan menyandarkannya kepada agama. Artinya mengadakan sesuatu lalu disandarkan bahwa ini perkara agama. Ini namanya ya nisbatu syai' ila din, menyandarkan sesuatu kepada agama. Walam yakun lahu aslun fid din yarji'u ilaihi. Tidak ada satu dalil pun dalam perkara agama sehingga sesuatu yang disandarkan itu kembali kepada masalah agama ini. Ya. Jadi di sini walam yakun lahu aslun fid din yarji'u ilaihi. Tidak ada satupun dalil yang menjadi rujukan agar ini bagian daripada agama, itu tidak ada. Maka apa? Fahuwa dhalalatun, maka itu merupakan kesesatan. Wa dinu bari'un minhu, dan agama ini terlepas diri darinya. Artinya setiap perbuatan yang sesat, setiap perkara bid'ah yang itu dikategorikan oleh Rasul sebagai sebuah kesesatan, maka agama pun bari'un minhu, berlepas diri dari kesesatan tersebut, berlepas diri dari perbuatan bid'ah tersebut. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat, ya baik itu dalam masalah-masalah akidah, keyakinan, awil a'mal, atau masalah amal perbuatan kita, awil aqwal, ataupun perkataan-perkataan, az-zahirah wal batinah, perkataan secara zahir maupun secara batin. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan i'tiqadat dan amal ini sudah jelas. Banyak keyakinan-keyakinan yang itu bisa disandarkan kepada perbuatan bid'ah, itu pun amal-amal. Itu banyak orang menyadari, oh ini ternyata perbuatan bid'ah, oh ini ternyata sunnah dan yang lainnya. Tapi permasalahan al-aqwal, perkataan ini yang sering itu orang tidak menyadarinya. Seperti misalkan contoh ya, kalau kita dapati misalkan orang mengatakan sesuatu. Saya baca misalkan di salah satu ada komunitas namanya komunitas Al-Hijrah kalau nggak salah. Saya perlu sebutkan di sini. Saya kira barangkali mereka membuat satu komunitas ini dengan niatan yang baik. Mereka berhijrah dari keadaan sebelumnya, kemudian ingin betul-betul memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada yang dia lakukan semasa sebelum dia berhijrah. Tapi karena dunia medsos ini adalah dunia yang paling unik, dan juga dunia medsos ini adalah dunia yang semua orang itu merasa mampu untuk masuk ke dalam wilayah tersebut, tanpa disadari banyak tulisan-tulisan. Saya mengatakan bukan ini saja, bukan dari komunitas hijrah saja yang banyak menulis, tapi juga mungkin ada komunitas yang lain. Misalkan dia menulis misalkan contoh, dunia ini bagaikan supermarket. Setiap orang boleh masuk ke supermarket dan mengambil apa saja, tapi lihatlah ketika mau keluar akan ada kasir yang akan menghitungnya. Ini kalimat ya. Kalau saya telusuri kalimat ini, ya saya tadi bacanya juga ba'da maghrib ya, ada saya melihat sekilas. Kalau saya telusuri kemudian, pernahkah Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat itu pernah mengungkapkan, mentasybihkan, menyerupakan bahwa dunia ini seperti supermarket? Ini akhwal, ini permasalahan perkataan. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah itu sejak dahulu, sebelum kita ada. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat pun, pasar itu mengikuti kehidupan manusia. Zaman Nabi Adam juga ada pasar. Ya. Ada sebuah transaksi jual beli di sana, itu kan namanya pasar. Sejak sejarah manusia dari Nabi Adam alaihissalam terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pasar Ukaz, pasar Zulmajaz misalkan. Ya itu kan ada. Ada pasar yang semua orang di situ.
Tapi tidak ada satupun para sahabat yang mengatakan ad-dunya kasuq. Ya, dunia ini seperti pasar. Ya, kullun nasi ya'ti ilaihi wa yashtari syai'an minhu. Setiap orang boleh masuk ke pasar ini dan setiap orang boleh mengambilnya, dan setiap orang dia harus melihat apakah dia itu kena pasti dia akan dihisab, akan dihitung. Kita katakan pasar, betapa banyak pencurian yang masuk ke dalam pasar. Ini coba lihat kalimatnya yang saya sampaikan ini. Pencuri masuk ke dalam minimarket, dia beli, dia nyembunyiin segala sesuatu banyak, ya. Lalu keluar kemudian apa? Lolos dia. CCTV tetap ada, tapi barang sudah dibawa pulang ke rumah. Yang dia hisab, yang dihitung di kasir itu cuma 10 macam. Padahal apa? Yang dia ambil itu 50 macam, yang dibayar 50 macam. Menyamakan kasir misalkan dengan raqib wa atid. Ini dalam kalimat ini. Raqib dan atid tidak ada sedikit pun kalimat ataupun sedikit pun, ya, perbuatan manusia itu tidak ada yang pernah terlepas dari raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Itu kalimat. Tidak ada satu kalimat pun yang terucapkan itu melainkan ada raqib, pencatat, malaikat yang mencatatkan amal kebaikan kita di kanan, wa atid, dan malaikat mencatat di tangan kiri kita, sisi kiri kita. Tidak ada satu pun. Kasir ngantuk, lupa, ya kan? Di minimarket semua ada? Jawabannya tidak ada. Tidak semua ada di supermarket. Di supermarket apakah setiap yang ada bisa diambil? Tidak semuanya. Meskipun kita punya uang. Menyamakan dunia dengan, ya, menyamakan dunia dengan supermarket itu adalah sesuatu yang tidak pas. Tapi kalau yang berbicara orang yang baru hijrah dan yang membacanya pun itu barangkali selintas saja, maka seakan-akan kalimat ini kalimat yang tidak punya efek terhadap akidah. Padahal ini kalimat yang punya efek terhadap akidah kita. Si fulan penulisnya ingin menyamakan bahwa kasir ini dengan malaikat. Itu masih mending, sesama makhluk. Tapi kalau muhasib, setiap amal yang memeriksa, yang menghitung setiap amal perbuatan kita, itu adalah Allah Jalla wa'ala, jatuhlah kalimat itu kepada kesyirikan. Ya, ini kalimat yang enteng, kalimat itu. Tapi saya yakin, dan saya yakinnya yang menulis itu karena dia dari kalangan komunitas hijrah yang dia tidak paham. Maka sebenarnya saya tadi sudah sedikit akan menulis, yang sudah selesai menulis di status itu, bahwa benarkah dunia ini seperti supermarket? Ya, belum sempat saya share karena saya masih mengingetin terlebih dahulu yang nulis di situ untuk segera menghapus, baru saya tuliskan terlebih dahulu. Karena ini kalimat ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau menyamakan seorang kasir itu dengan apa? Dengan malaikat raqibun dan atid, ya. Apalagi sampai kepada Allah Jalla wa'ala, ini bahaya. Nah, ini di sini setelah saya baca bahwa permasalahan bid'ah itu bukan hanya permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan saja, bukan permasalahan dengan masalah amal saja, tapi perkataan pun. Kalau memang perkataan itu ada kaitannya dengan agama, tapi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat tidak melakukan itu, tidak mengucapkannya, maka hal itu membahayakan. Itu bisa masuk kepada perkara bid'ah. Ini sekali lagi kalau dinisbatkan kepada agama, ya. Karena semua perkara bid'ah itu kalau dinisbatkan kepada agama. Kalau urusan dunia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada kita. Baik. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi. Adapun yang terjadi pada perkataan kaum salaf, para salafus saleh yang pernah terjadi, min istihsani ba'dil bid'ah, dari menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah.
Ya, adapun apa yang pernah terjadi di kalangan para ulama salaf min istihsani ba'dil bid'ah, dari menganggap baik sebagian perkara bid'ah, fa inna ma dzalika fil bid'ahil lughawiyyati la asy-syar'iyyati, sesungguhnya itu terjadi hanya pada perkara bid'ah secara bahasa, la asy-syar'iyyati, bukan ya dipahami bid'ah secara syar'i. Disinilah kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa beliau memberikan penjelasan kepada kita, setiap mustalahat syar'iyyah, istilah-istilah syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis, pertama harus difahami secara makna syar'i. Ya, makna syar'i. Kalau pada makna syar'i itu tidak ada, baru masuk kepada makna lughawi, al-makna al-lughawi, makna secara bahasa. Kalau secara makna bahasa tidak didapati, kata Syekhul Islam, maka masuk kepada pemaknaan yang ketiga, al-makna al-urfi, makna secara urf, secara tradisi, kebiasaan umum yang terjadi di masyarakat. Contoh misalkan, kita katakan sholat. Sholat itu mustalah syar'i, istilah yang ada di dalam syariat. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Allah katakan wa aqimus sholat, atau di awal surat Al-Baqarah wa yuqimunas sholata. As-sholat itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kalimat as-siyam ada. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, al-hajj itu juga ada. Itu namanya mustalahat syar'iyyah. Cara memahami mustalahat ini yang dinamakan mustalahat syariah, istilah-istilah syariat itu harus dipahami dengan 3 cara. Yang paling utama memaknainya pertama dengan makna syar'i terlebih dahulu. Kalau tidak kita dapati, baru makna bahasa. Kalau tidak didapati makna bahasa, baru kemudian makna al-urfi. Salat itu kalau kita dapati langsung orang, Ustaz, yang penting saya sudah tahu apa arti sholat. Ma makna sholat? Lughatan ad-du'a. Sholat itu doa. Apabila seorang muazin sudah berkumandangkan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lalu kemudian qomat, lalu kemudian dia berdoa. Ya, mungkin doanya juga doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, sampai ya selesai doa ini, sampai raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Itu doa. Lalu kemudian apa? Tidur dia. Habis doa itu tidur. Ditanya sama orang lain, kamu kok habis doa malah tidur, enggak sholat? Sudah barusan. Kapan? Saya tidak melihat kamu sholat. Barusan saya angkat kedua tangan saya sudah berdoa. Ad-du'a hiya as-sholat. As-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu kan doa. Jawabannya betul atau tidak? Betul. Tapi secara apa? Bahasa. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, sholat yang diperintahkan ketika azan berkumandang itu adalah doa secara bahasa, sholat secara bahasa? Jawabannya tidak. Makna secara syar'i, sholat itu adalah apa? Ya, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Sholat itu pengharamannya itu melalui takbir dan penghalalannya itu melalui taslim, itu salam. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, maka apa? Haram segala sesuatu yang kita lakukan kecuali rangkaian ibadah sholat itu sendiri, dari istiftah, dari Al-Fatihah, kemudian surat, ruku, i'tidal, sujud, bangun dari duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangun lagi, sampai kemudian salam. Syarat dan rukunya harus terpenuhi. Itulah makna syar'i namanya. Kalau sudah secara makna syar'i, maka makna lughah yang ada itu sebagai penguat saja. Memang sholat seluruh isinya dari Allahu Akbar itu zikir dan doa. Tapi ada syarat dan rukunya, ada ruku, ada sujud dan yang lainnya. Ini salah satu contoh. Sekarang misalkan contoh lagi secara misalkan kalimat zakat. Ya, az-zakatu secara bahasa yaitu adalah bisa maknanya at-thaharah,
Zakat itu maknanya bersuci, ya, ataupun an-nazafah, kebersihan. Kalau orang sudah mandi, saya sudah zakat namanya. Ya. Kalau saya sudah berwudu, namanya sudah zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah kesucian. Itu secara bahasa. Tapi permasalahannya adalah apakah yang dimaksudkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, atau ketika Allah mengatakan wa atuz zakat, yang dimaksudkan zakat di situ adalah bersuci? Jawabannya tidak. Zakat itu mengeluarkan harta yang dimiliki oleh kita sesuai dengan nisabnya dan dilakukan pada saat waktunya. Nisabnya sudah ada tapi waktunya belum kena zakat. Waktunya sudah tepat, ada wajib zakat tapi belum mencapai nisab, tidak wajib zakat juga. Itu makna syar'i. Ya, makna syar'i. Contoh kalau misalkan secara syar'inya, secara bahasanya itu ada tapi tidak tepat dalam memaknai itu. Contoh safar. Safar, mana safar misalnya? Ya, safar itu bisa bepergian. Rihlah itu juga safar. Atau al-khuruj minal bait, keluar dari rumah itu safar cara bahasanya. Ila aina ant? Ila safarin. Ya, saya ke safar. Padahal apa, dari rumah bisa ke lapangan. Tapi apakah Allah ketika mengatakan wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar, maka boleh mengulang ataupun membayarkan puasanya fa'iddatun min ayyamin ukhra, pada hari yang lain. Apakah safar yang baru keluar dari rumah sekedar untuk ke kantor, padahal itu cuman betul, itu secara bahasa. Dan secara syar'i para ulama tidak menetapkan bahwa makna safar itu harus sekian kilo, dan itu adalah ijtihad para ulama di dalam buku-buku fikihnya. Untuk itu, ketika jarak yang jauh lalu bisa didekatkan, jarak yang jauh tapi bisa didekatkan, atau dengan waktu yang singkat, Jakarta Surabaya jauh enggak? Ya, sangat tergantung perkataan jauhnya menurut siapa. Ya kan? Kalau bagi orang yang rumahnya itu di Cengkareng, ya, kemudian saudaranya lagi di Sidoarjo, ke Cengkareng itu ke bandara Suta itu Soekarno-Hatta itu cuma 15 menit. Lalu pengen beli rujak cingur yaitu di Surabaya itu cuma sejam 10 menit, ya kan? Adanya di Sidoarjo di situ. Dari itu ke Sidoarjo, kan di Sidoarjo juga itu Juanda itu. Lalu kemudian 15 menit, balik lagi dia ke Jakarta lagi. Cuman butuh waktu sejam 2 jam 20 menit ditambah 15 menit ditambah 15 menit. Lebih jauhan Jakarta ke Kerawang itu. Tapi kemudian apakah kita dari Jakarta ke Surabaya itu dengan naik pesawat cuma sejam 10 menit dan tidak ada kesulitan, tidak ada masyarakat. Orang cuma datang kemudian duduk, pesawat tersebut turun lagi, naik taksi, beli rujak cingur, balik lagi kemudian. Apakah kemudian itu yang dimaksudkan? Saya kan lagi safar, berarti saya nggak perlu puasa. Gitu. Nah, di sini dimaksud safar itu para ulama menyepakati itu al-urf. Memang kebiasaan masyarakat umum itulah yang bukan pribadi masing-masing. Bagi saya Ustaz ini bukan bagi saya. Safar itu urufnya, ya, keadaan masyarakat umum menetapkan itu safar atau tidak. Itu yang diambil dalam masalah safar. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga diikuti mazhabnya beliau oleh murid-murid beliau dalam menetapkan makna atau memaknai mustalahat syar'i atau masuk di usulul fi tafsir, itu harus difahami pertama al-makna syar'i terlebih dahulu, yang kedua al-makna lughawi, dan yang ketiga al-makna urfi. Ya, itu 3 di sini. Kenapa? Karena kalau salah kita memahami ini, maka inilah yang terjadi di masyarakat. Blundernya kan permasalahan ini nih.
Ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Kan begitu. Kita akan lihat di sini. Ya. Maka di sini saya katakan, saya ulang, wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi. Adapun apa yang terjadi pada perkataan para salaf min istihsani ba'dil bid'ah, dari menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, fa inna madzalika fil bid'ahil lughawiyyati. Hal itu sesungguhnya itu yang dimaksudkan pada bid'ah secara bahasa, la asy-syar'iyyati, bukan bid'ah secara syar'i. Fa min dzalika, contohnya itu adalah apa? Ya. Qaulu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Fa min dzalika qauli Umar radhiyallahu anhu, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Lamma jama'an nasa fi qiyam Ramadan, ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk menegakkan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih maksudnya, ala imamin wahidin fi masjidin, menyuruh seluruh masyarakat untuk berkumpul dalam satu masjid diimami oleh satu imam. Wa kharaja wara'ahum yusalluna kadzalik, dan masyarakat semuanya di belakang untuk sholat di satu imam saja. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta seluruh masyarakat Madinah itu meninggalkan musola-musola mereka, sholat masjid-masjid mereka, semuanya berkumpul di Masjid Nabawi, sholat di masjid itu saja, sebagaimana 3 hari pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu seluruh masjid-masjid yang ada di sekitar Madinah itu sepi. Kenapa? Karena khalifah yang mengatakan, sholatlah kalian di masjid sini, semuanya berkumpul sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah itu masyarakat semuanya kumpul di Masjid Nabawi, diimami oleh satu orang sahabat, dan masyarakat penuh sekali di masjid tersebut. Ya. Faqala, melihat ramainya masjid yang luar biasa seperti itu, sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan apa? Ni'mat al-bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling baik. Ini bid'ah yang penuh dengan kenikmatan. Bid'ah yang sangat bagus. Difahami kalimat ni'matul bid'ah hadhihi, itulah yang kemudian muncul Umar saja melakukan perbuatan bid'ah, dan bid'ah ini adalah bid'ah hasanah. Gitu. Fahadal fi'lu, perbuatan ini, wa illam yakun ala hadal wajh, meskipun tidak terjadi seperti ini, ya, artinya konteksnya bisa saja berbeda. Qabla hadal waqt, sebelum Umar mengumpulkan semua masyarakat ini, seluruh masjid-masjid yang ada mungkin seperti Masjid Quba. Ya, Masjid Quba tentunya masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul di Madinah, dan Bani Amr di sana melakukan sholat juga. Dia sholat tarawih di sana. Tapi ketika Umar bin Khattab meminta kepada mereka untuk datang semua ke Masjid Nabawi, maka masjid-masjid yang lain kosong. Ya. Walakin lahu aslun fi syar'i yarji'u ilaihi. Tapi berkenaan dengan sholat tarawih secara berjamaah, mengumpulkan seluruh manusia dalam satu masjid diimami dengan satu masjid ini punya dasar syariat yang semua bisa jadi rujukan ke situ. Artinya apa? Mengumpulkan manusia sholat dalam satu masjid itu pernah dilakukan oleh Rasul. Pada malam pertama semuanya kumpul, malam kedua semua masyarakat kumpul, malam ketiga kumpul, malam yang keempat Rasul sholat sendiri, para sahabat suruh sholat masing-masing. Ya. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan, faminha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahussu ala qiyam Ramadan wa yuraghibu fihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan salat tarawih dan memberikan anjuran padanya. Wa kana nasu fi zamanihi, orang-orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumuna fil masjid jama'atin mutafarriqatan wa wahdana. Orang-orang pada sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar Masjid Nabawi. Maka kalau antum dapati, ya, entah antum sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ini real, ini kenyataan. Masjidil Haram itu kemudian mundur sedikit itu ada masjid.
ke kanan ada masjid, ke kiri ada masjid. Bahkan azannya masjid yang kecil itu terdengar oleh Masjidil Haram. Ketika kita lagi sholat di Masjidil Haram, imam masjid yang di dekat mungkin kurang lebih hanya 500 meter itu terdengar imamnya. Padahal di Masjidil Haram itu sedang sholat juga. Di Masjid Nabawi pun sama. Di belakang-belakang hotel-hotel di bintang 5 itu juga ada masjid-masjid. Ya. Maknanya adalah pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Nabawi juga ada sholat tarawih, tapi kemudian di masjid-masjid kecil juga ada sholat tarawih. Tapi mengumpulkan semua orang dalam satu masjid diimami oleh satu orang saja, ini pernah terjadi pada masa Rasul dan diimami oleh Rasul hanya tiga hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengembalikan masalah ini. Itulah kemudian Umar mengatakan nikmat al-bid'atu hadhihi. Kenapa? Karena begitu ramainya, jadi bahasa kitanya itu sangat membahagiakan sekali semua kaum muslimin ini kumpul dalam satu masjid. Tapi apa yang terjadi pada masa Rasul itu? Ya, di sini dikatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi ghaira lailatin, yaitu 3 kali, bukan hanya 1 malam tapi sampai 3 malam. Summam tana'a min dzalika, kemudian Rasulullah tidak lagi melakukan salat di Masjid Nabawi, salat tarawih ya bersama seluruh para sahabat, mu'allalan, tapi beralasan bi annahu ya khusya an yuktaba bi annahu khasya an yuktaba alaihim. Rasulullah takut bahwa salat itu diwajibkan atas mereka, fayajizu anil qiyam bihi, mereka tidak akan mampu. Contoh misalkan ya, kalau presiden kita Pak Jokowi itu memerintahkan semua orang suruh sholat di Masjid Istiqlal semuanya, mungkin atau enggak mungkin? Jawabannya enggak mungkin. Mau jam berapa kita datang ke Istiqlal, pulangnya jam berapa kita dari Istiqlal, itu enggak mungkin. Begitu juga pada masa Rasul, kalau semua orang itu suruh sholatnya sebagaimana 3 hari pertama di Masjid Nabawi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana orang yang berada di balik Di balik perbukitan-perbukitan yang ada. Bagaimana di Uhud kurang lebih 20 km. Bagaimana dengan yang di Kuba yang kurang lebih 17 km. Di 3 hari itu rasa senangnya bersama Rasul itu luar biasa. Tapi setelah 3 hari Rasul akan melihat itu akan keberatan bagi mereka. 3 hari mungkin senang, ya kan? Tapi 1 bulan sholat tarawih dengan jarak yang begitu jauhnya itu akan menyulitkan mereka. Ya. Jadi dari sinilah kita dapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal itu, kemudian para sahabat setelah itu diberikan kebebasan melakukan di masjid-masjid yang lain. Lalu Umar bin Khattab pada masa beliau menjadi khalifah itu mengembalikan ya orang untuk seperti itu, untuk menyemangati ya agar para mungkin yang sudah mulai futur sholatnya di rumah, yang tadinya bacaan Al-Qur'annya panjang jadi pendek-pendek, kan gitu biasa kita. Maka kata Imam, ayo kita kumpul lagi di masjid. Ini seperti kita saat ini keadaannya nih, ya kan? 3 bulan, 4 bulan kita sholat di rumah masing-masing. Ayo kita sholat di masjid. Gitu. Takut futur, keenakan lama di rumah sholatnya. Ayo kita kembali di masjid. Gitu. Nah ini keadaan seperti itu. Apakah apa yang kita lakukan itu bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sholat yang sunnah pun itu boleh dilakukan di masjid, apalagi sholat yang wajib. Ya, baik. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ittiba'i sunnati khulafa'ir rasyidin. Juga permasalahan kullu bid'atin dhalalah ini, setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Ini tidak serta merta apa yang tidak dilakukan oleh Rasul langsung kemudian dikatakan bid'ah. Bisa saja permasalahan itu dilakukan oleh para sahabat. Untuk itulah para ulama fikih, ya, para ulama fikih itu banyak yang memasukkan af'alus sahabat itu, perbuatan para sahabat itu sebagai salah satu sumber hukum. Ada Al-Qur'an, masadirut tasyri' al-islami. Ini diajarkan dalam pelajaran tasyri' al-islami, ya. Masadirut tasyri' al-islami itu yang muttafaq alaih itu arba'ah, yang mu'tabar. Pertama Al-Qur'an, yang kemudian kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas.
Tapi dari 4 ini, baik. Tapi dari yang 4 masadirut tasyri' ini, para ulama fikih mengatakan bahwa af'alus sahabat, perbuatan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil, ya, sebagai hukum juga, selama tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah atau ijma ataupun qiyas. Amal para sahabat itu boleh dijadikan sebagai dalil. Ini ijtihadnya para ulama. Berdasarkan apa? Hadis Irbad bin Sariyah tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah siapa? Sunnah para khulafa ar-rasyidin. Berarti sunnahnya para sahabat, ya kan? Maka untuk itulah perbuatan para sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah. Ya, bahkan sebagiannya bisa saja dilakukan oleh para sahabat, Rasul tidak melakukan pada zaman Rasulullah masih hidup, tapi Rasulullah mendiamkannya. Termasuk dalam soal makanan seperti dog, ya, seperti dog. Salman Al-Farisi nangkep dog di padang pasir, lalu kemudian dibakar, dimakan, padahal belum ngomong ke Rasul. Ya, tapi ijtihadnya Salman Al-Farisi, pokoknya dog lagi dalam perjalanan di padang pasir, kemudian ditangkap. Karena di masyarakat Persia ini itu hal yang biasa, dog ini, padang pasir ini, di wilayah Iran itu di padang pasirnya nampak hidup seperti itu dan dimakan di kalangan mereka. Maka Salman Al-Farisi ketika masuk ke dalam Islam, yaitu kebiasaan nangkepin dog itu masih berlanjut, dimakan. Setelah dimakan karena memang beliau suka, beliau nyaman, beliau pengen memberikan hadiah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa ke Rasul, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa ini? Dog. Kalau gitu saya nggak makan. Artinya Rasul, silakan antum yang makan, saya nggak makan. Rasul tidak mengharamkan pada saat itu, tapi Rasul, ini bukan kebiasaan kami makan ini. Tapi Rasul tidak mengharamkan. Artinya itu tidak dilakukan oleh Rasul, tapi Rasul mengisyaratkan bahwa hal itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi dalam soal makan, begitu juga dalam masalah soal hadis. Para ulama kan tetap menetapkan hadis itu ada marfu, mauquf, maqtu misalnya. Marfu yang sampai kepada Rasul, mauquf itu perkataan para sahabat, maqtu itu perkataan tabi'in. Tapi kalau perkataannya para sahabat, ya, itu sebagian para ulama hadis itu bisa malah memasukkan hadis itu sebagai aqwalus sahabat, perkataan sahabat. Yang penting tidak boleh menyandarkan perkataan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita katakan perkataan sahabat disandarkan kepada Rasul, jatuhlah kita berdusta atas nama Rasul, dan kita terkena ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasul, maka dia telah menyiapkan tempat tinggalnya di neraka. Tapi kalau saya mengatakan qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, saya mengatakan Umar radhiyallahu anhu berkata seperti ini. Yang lucu lagi sekarang ini, sudah jelas-jelas dia ditulis qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, kemudian di situ terjemahannya. Lalu kemudian udah terjemahan, udah tertulis Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ditanyakan, "Ustaz, apakah hadis ini sahih?" Itu coba, ini apanya? Kalau saya tidak mengatakan, bodoh kali nih nanya. Udah jelas-jelas di situ perkataan siapa? Al-Imam Syafi'i. Sumbernya juga sudah jelas. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ini, aku mengajukan perihal sulitnya hafalanku kepada Imam Waqi, lalu beliau memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Tertulis dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang ngomong siapa? Rasul atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Masa di situ Ustaz hadis di atas sahih atau enggak? Hadis saja enggak nyampe hadis, enggak nyampe apa? Maktu saja enggak, karena Imam Syafi'i bukan di kalangan tabi'in. Jadi dalam tanda kutip, inilah kejahilan umat di zaman ini. Semangat ngaji tapi dia kurang memahami makna ini hadis, ini apa begitu. Nah, inilah yang kita sering dapati.
Qala Umar bin Abdul Aziz begini. Ustaz, hadis di atas sahih enggak? Umar bin Abdul Aziz hidup di zaman kapan? Ya, nah ini. Baik. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Wa hadza qad sara min sunnati khulafaihi ar-rasyidin, dan itu sudah menjadi sunnah para khalifah. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini bisa menjadi sunnah bagi kita. Wa qad rawa al-Hafidz Abu Nu'aim ya bi isnadihi an Ibrahim ibn al-Junayd. Kita tahu ini kenapa dibawakan oleh Dr. Ahmad Farid, itu dicantumkan terlebih dahulu, yaitu Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Beliau bermazhab Syafi'i. Yang lahir pada tahun 346 Hijriah dan wafat pada tahun 430. Bernama Ahmad bin Abdullah, dia bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran. Kitab yang paling dikenal tentunya adalah Tarikh Al-Asbahani. Yang lebih dikenal lagi yang sering jadi rujukan para asatidz kita adalah Hilyatul Auliya. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Beliau ingin menjelaskan di sini dari Ibrahim Al-Junayd. Ibrahim Al-Junayd adalah Ibrahim bin Abdullah Al-Junayd Abu Ishaq Al-Khatali. Qala, ia mengatakan, sami'tu Syafi'iyyah, aku mendengar Al-Imam Syafi'i. Kata Ibrahim Al-Junayd di sini mengatakan, aku pernah mendengar Al-Imam Syafi'i yaqulu al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini memang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hal itu. Tapi coba lihat penjelasannya. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Kalau perbuatan yang dianggap bid'ah itu menyepakati ya sunnah Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul, maka itulah namanya mahmud. Ya, perbuatan bid'ah yang terpuji. Karena yang dimaksudkan itu adalah seperti tadi, itu hanya sekedar bid'ah bahasa. Pada hakikatnya lahu aslun syar'iyyun yarji'u ilaihi, punya dalil yang bisa dijadikan referensi kita terhadap nas-nas tersebut. Wa ma khalafa sunnata, dan apa yang menyelisihi sunnah, fahuwa madhmumun. Kalau perbuatan yang dianggap baru tadi, perbuatan bid'ah tadi itu menyelisihi sunnah, artinya menyelisih sunnah, tidak pernah sunnah mengisyaratkan, tidak pernah juga sunnah itu memberikan dasar dalil-dalilnya, fahuwa madhmumun, maka hal itu tercela. Dasarnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memisahkan atau menganggap bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumah. Dasarnya adalah wahtajja bi qauli Umar radhiyallahu anhu ni'mat al-bid'atu hadhihi. Itu dasarnya. Tapi kalau kita kembali, apakah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini perbuatan bid'ah secara syar'i? Jawabannya tidak. Itu perbuatan bid'ah secara bahasa. Karena secara syar'inya Rasul sudah melakukan sholat malam, sholat tarawih itu sudah pernah dilakukan. Hanya saja sempat diberikan kebebasan untuk sholat di masjid masing-masing atau sholat di rumah masing-masing karena beralasan takut hal itu menjadi wajib. Berarti kalaulah yang dicontohkan itu adalah bahwa bid'ah hasanah itu contohnya adalah Umar bin Khattab, maka itu hakikatnya bukan bid'ah syar'iyyah, tapi itu bid'ah lughawiyah. Tapi contoh yang bid'ah syar'iyyah, peringatan Maulid Nabi, ya, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, ya. Itu kan perbuatan tersebut itu sudah ada Maulid yang dinamakan bahwa lahirnya Rasul pada hari ini, turunnya Al-Quran pada hari ini, gitu ya. Isra dan Mi'raj itu juga pernah terjadi,
itu sudah nyata, itu terjadi. Tapi merayakan, memperingati itu ternyata apa? Di zaman Rasul hari-hari itu terjadi, tapi tidak pernah ada perayaan. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada satu sahabat pun yang merayakan perayaan tersebut. Ya, begitu juga di kalangan tabi'in tidak ada yang merayakan perbuatan tersebut. Sehingga kalau kita dapati kemudian wah ini kan bid'ah hasanah. Dari mana bid'ah hasanahnya? Rasul tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan, tabi'in tidak pernah melakukan hal demikian. Maka tidaklah tepat, kalaupun jangankan secara bid'ah syar'iyyah, bid'ah lughawiyahnya saja tidak sampai. Ya, tidak sampai. Baik. Kemudian setelah itu, ya, Dr. Ahmad Fadil hafizahullah tabaraka wa ta'ala setelah membawakan pendapat dari Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim, beliau membawakan pendapat Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, Ibnu Rajab sendiri itu adalah mazhabnya Hambali. Ya, Ibnu Rajab sendiri itu mazhab Hambali. Itu bernama Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Rajab bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abil Barakat Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Ibnu Rajab itu lahirnya di Baghdad tapi meninggalnya di Damaskus. Itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Wa muradu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti itu radhiyallahu anhu. Wa muradu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maksud dari perkataan Al-Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, anna aslal bid'atil madhmumati, bahwasanya ya dasar sesuatu dikatakan bid'ah yang madhmumah, yang tercela itu ma laisa lahu aslun fi syar'i tarji'u ilaihi, sesuatu yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat yang bisa dijadikan rujukan. Tidak ada dasar yang bisa dijadikan rujukan sama sekali. Wahia al-bid'atu fi itlaqi syar'i, yaitu bid'ah secara makna syar'i. Wa ammal bid'atul mahmudah, adapun bid'ah yang dianggap baik, fama wafaqa sunnah, apa yang sesuai dengan sunnah, yakni makana lahu aslun minas sunnati, dia punya dasar dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u ilaihi. Wa inna ma hiya bid'atul lughatin la syar'an, yaitu bid'ah lughatan la syar'an. Itu merupakan bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kenapa? Li muwafaqatihas sunnah. Ya, karena bid'ah yang dianggap secara bahasa itu adalah bid'ah yang dianggap itu punya dasar hadis ataupun perbuatan yang disandarkan kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari sini sangat jelas sekali bahwa hakikatnya tidak ada istilah yang disebut dengan bid'ah hasanah, yang semua bid'ah itu pasti dhalalah. Maka tadi dikatakan bahwa kullu bid'atin, kalimat kullu bid'atin dhalalah itu min jawami'il kalimi la yakhruju anhu syai'. Tidak ada sesuatu yang keluar daripadanya. Arti semuanya itu dhalalah, tidak ada yang keluar dari kesesatan itu. Adapun ketika disandarkan kepada perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, yang dimaksudkan itu adalah secara bahasa, bukan secara syar'i. Wa fi hadhil azman, dan di zaman ini, allati ba'dal ahdi fiha bi'ulumis salafi, ya, artinya setelah perkembangan ilmu salaf menyebar kemana-mana, yata'ayyanu dhabtu man naqala anhum min dzalika kullihi, maka semua para ulama itu sudah menetapkan, ya, dhawabitnya, ketetapannya, ya, apakah ini masuk dalam kategori bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah. Setelah para ulama salaf banyak menjelaskan seperti itu, maka semuanya mengatakan ya bahwa tidak ada hakikatnya itu bid'ah hasanah. Para ulama ketika menjelaskan dengan ilmu-ilmu mereka yang luar biasa itu, agar apa? Liyatamayyaza bihi ma kana minal ilmi mawjudan fi zamanihim, ya,
untuk membedakan apa yang telah berlalu dari ilmu yang ada di zaman mereka, wa ma ahdatsa fi dzalika ba'dahum, dan apa yang akan terjadi sepeninggal mereka semuanya. Ya. Maka di sini dikatakan fa ya'lamu bidzalika sunnah minal bid'ah. Maka setelah ilmu sunnah menyebar kemana-mana, para ulama salaf mendakwahkan sunnah kemana-mana, hadis itu sudah bisa dibedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Semua para ulama salaf semua menjelaskan ini. Maka disinilah letaknya kemudian kita dapati hal ini agar bisa jelas ilmu yang ada pada mereka sebelum mereka ada dengan apa yang setelah mereka. Membedakan masa ini penting. Ya. Liyatamayyaza bihi ma kana min ilmi mawjudan fi zamanihim wa ma ahdatsa fi dzalika ba'dahu. Faya'lamu bidzalika sunnah minal bid'ati. Kalau sudah kita paham sunnah, pasti kita juga akan memahami kebalikan dari sunnahnya itu adalah bid'ah. Kalau sesuatu itu bukan sunnah Rasul, pastinya dia itu adalah bid'ah. Dari mana kita tahu bahwa ini sunnah, ini bid'ah? Dari ilmunya para ulama salaf yang baik menjelaskan hadis-hadis kepada kita sekalian. Waqad shahha an Ibnu Mas'ud, telah sahih dari apa yang disampaikan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, innakum qad asbahtumul yawma 'alal fitrah. Sesungguhnya kalian ini saat ini hidup ya dengan keadaan yang kalian itu berada di atas fitrah. Innakum qad asbahtumul yawma 'ala fitrah. Artinya ketika sunnah itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Rasul dan juga oleh para sahabat yang lainnya, maka para sahabat saling menjelaskan kepada sahabat yang lainnya. Salah satu yang pemandangan terjadi di zaman sahabat itu adalah menggunakan sibha, alat hitung, ya, tasbih kalau orang sekarang itu. Ini kan terjadi pada masa sahabat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya beberapa bulan saja atau berapa tahun saja itu beliau wafat. Lalu kalau terjadi di kalangan para sahabat yang masih hidup, ada sekelompok di kalangan orang-orang yang sedang berada di masjid, lalu kemudian mengambil kerikil-kerikil yang ada, lalu ucapkan oleh kalian subhanallah 1000 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat lewat. Sedang apa kalian ini? Sahabat yang lewat ini tadinya juga nggak khawatir disalahkan, khawatir ada fatwa dari sahabat yang lain bahwa hal itu boleh. Maka di antara sahabat pun adabnya luar biasa. Ini bertanya kepada sahabat yang lebih senior. Ini juga adab dalam peristiwa seorang sahabat meminta penjelasan kepada sahabat yang senior. Ini adalah satu hal yang sudah terbiasa di kalangan para sahabat. Ya. Sahabat junior bertanya kepada sahabat yang senior. Tadi saya melewati satu kelompok beberapa orang sedang melingkar, lalu kemudian di antara mereka ada yang memimpin, ucapkan oleh kalian subhanallah sekian kali. Saya mau menegur, khawatir ada fatwa yang membolehkan hal itu. Maka saya tanyakan kepada Anda, karena Anda yang lebih alim, Anda yang lebih yang lebih senior dari kita. Siapa mereka? Akhirnya didatangi. Setelah didatangi diingatkan bahwa kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih basah. Telah berlalu betul kehidupan Rasulullah bersama kita, tapi Rasulullah SAW banyak telah menjelaskan kepada kita apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka itu sebaiknya kalian tinggalkan. Maka kata sahabat Sinan mengatakan, tidakkah kamu menghitung dengan kerikil-kerikil kalian itu dosa-dosa kalian saja yang harus dihitung? Jangan ucapan subhanallah. Ucapkan subhanallah dengan luas-luas jari kita. Ini pernah terjadi. Artinya pada saat itu setiap orang yang melanggar apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat senior itu mereka saling mengingatkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innakum qad asbahtumul yawma 'alal fitrah. Kalian saat ini hidup itu di zaman ini sudah terang benderang. Kalian bisa hidup di atas fitrahnya.
Wa innakum satuhdisuna wa yuhdisu lakum, dan sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan baru dan juga akan diperlihatkan kepada kalian orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baru. Fa idza ra'aitum muhdatsatan, maka kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kalian melihat satu perbuatan yang diada-adakan dalam perkara agama ini, fa'alaikum bil ahdil awwali, hendaknya kalian kembali kepada generasi yang pertama, arti generasi yang Rasulullah bersama para sahabat itu kumpul. Coba tanya kepada apa? Kepada sahabat-sahabat senior. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat senior. Ya, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat senior. Artinya kalau terjadi sesuatu perkara yang baru, ini masih di zaman sahabat. Sudah pernah terjadi sesuatu itu, tapi sesama sahabat saling mengingatkan. Bagaimana kemudian ketika terjadi sepeninggal para sahabat, tabi'in, para ulama, dan termasuk kepada kita-kita yang jauh dari kehidupan salafus saleh ini. Ya. Wa Ibnu Mas'ud qala hadza fi zamanil khulafa'i ar-rasyidin, di mana bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini semuanya itu justru di masa para khulafa ar-rasyidin. Kalau kita dapat khulafa ar-rasyidin seperti yang kemarin kita jelaskan, ya, itu hanya berapa belas tahun di zaman para khulafa ar-rasyidin. Artinya tidak terlalu jauh dari wafatnya Rasul, tapi ada orang yang sengaja tuhditsun, ya, mengada-adakan perkara yang baru. Wara Ibnu Humaid an Malik, Ibnu Humaid yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Humaid Ibnu Hibban Ar-Razi atau Ibnu Hayyan Ar-Razi, ya, an Malik, dari Imam Malik, qala, ia berkata, ya, ini berarti telah dari mazhab Syafi'i, kemudian Hambali, kemudian Maliki, ini disampaikan kepada kita. Qala, mengatakan, lam yakun syai'un min hadhil ahwa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Ya. Di sini kata Imam Malik di sini mengatakan tidak pernah terjadi beragama mengikuti hawa nafsu itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan di zaman Utsman, menandakan bahwa khulafaur rasyidin ini luar biasa. Itulah yang dikatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, wajib bagi kita kembali fil ahdil awal. Meskipun kita dapati misalkan Abdullah bin Abbas itu sahabat, tapi beliau kan sahabat junior. Abdullah bin Amr bin al-As itu juga sahabat junior, ya. Maka kalaupun kita kembali kepada seluruh para sahabat senior maupun junior, insya Allah kita akan selamat. Apalagi kalau kita mengikuti sahabat yang senior. Maka di sini kata Imam Malik, lam yakun syai'un min hadhil ahwa fi ahdi Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Wa kana Malik, Imam Malik, yushiru bil ahwa ila ma haddatsa min at-tafarruq fi usulid diyanah min umuril khawarij wal rawafid wal murji'ah wa nahwihim mimman takallama fi takfiril muslimin wa istibahati dima'ihim wa amwalihim aw fi tahdidihim fin nar aw fi tafsiki khawasi hadhihi al-ummah aw aksi dhalika man za'ama anna al-ma'asi la tudhirru ahlaha wa annahu la yadkhulun nar min ahli tauhid ahadun. Ya. Di sini kata Imam Malik mengatakan bahwa beragamanya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, ini semuanya selamat dari hawa nafsu. Ya. Wa kana Malik, dan Al-Imam Malik yushiru bil ahwa, mengisyaratkan bahwa beragama secara hawa nafsu ini maksudnya adalah apa? Munculnya mahadasa minat tafarruq, ketika munculnya perpecahan umat. Kapan itu perpecahan umat? Pada masa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini fi usuli diyanat. Tafarruqnya itu fi usul ad-diyanat, yaitu pada prinsip-prinsip dalam beragama itu. Masalah akidah, masalah keimanan, masalah kemaksiatan, masalah kekafiran, masalah kefasikan, ini namanya usuluddin. Dan itu terjadi apa?
dari min umuril khawarij, munculnya orang-orang khawarij, rawafid, orang-orang rawafidah ya. Ini orang rawafid itu adalah sempalan daripada Syiah yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Untuk itu menamakan orang Syiah yang saat ini hidup di Iran dengan kalimat Syiah itu tidak tepat. Ya, saya mengatakan bahwa di Iran itu banyak orang Syiah misalnya, itu enggak tepat. Yang betul itu di Syiah itu Rafidhah. Ya, kenapa? Karena itu sempalannya kaum Syiah, karena Syiah pada masa Ali masih memuliakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain. Apalagi kepada azwajun Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi, itu mereka orang-orang Syiah di zaman Ali sangat memuliakan sekali. Apalagi kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Tapi yang terjadi pada masa itu kemudian ada yang pensempalannya itu sampai ghulu, berlebihan, sampai mengatakan bahwa Ali itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ghulunya mereka Rafidhah ini bahwa mereka mengatakan malaikat Jibril telah berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian terus sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Pendustaan-pendustaan yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Wal Murji'ah juga orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwa keimanan itu hanya sebatas lisan saja. Amal tidak masuk kepada wilayah keimanan. Ya. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, mimman takallama, dari orang yang banyak mengatakan fi takfiril muslimin, mengkafirkan orang-orang muslim, wastibahati dimaihim, menganggap halal darah-darah mereka, wa amwalihim, dan menganggap halal harta-harta mereka. Au fi takhlidihim finnar, atau menganggap kekal orang-orang yang bermaksiat dengan masuk ke dalam neraka. Ini siapa? Ya, diantaranya adalah orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang mabuk pasti neraka selamanya, selamanya. Takhlid. Ini pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah, orang-orang Murji'ah, ini membahayakan bagi kaum muslimin. Au fi tafsiki khawasi hadhil ummah, atau menganggap fasik orang-orang yang memiliki kemuliaan dari umat ini, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian juga Aisyah dan yang lain, Hafsah misalkan. Ini musuhnya orang-orang Rafidhah. Dia anggap fasik, bahwa Abu Bakar itu tidak lebih dari seekor anjing, babi dan yang lainnya. Nama Abu Bakar, nama Umar dituliskan di sendal bagian bawah dan diinjak-injak. Ya, di sendal ditulis, ya, kemudian diinjak sendalnya. Ini mereka menganggap bahwa ini tafsir, ya, bahkan takfir, sampai kepada pengkafiran dari orang-orang orang-orang khusus di zaman ini, yaitu para khulafaur rasyidin. Au aqsadzalika man za'ama anna al-ma'asi la tudhirru ahlaha. Ada juga yang kebalikannya, yang menganggap bahwa kemaksiatan itu sama sekali tidak membahayakan orang yang berbuat maksiat. Ada juga aliran pemahaman seperti itu, bahwa mereka mengatakan dosa besar itu tidak membahayakan kita. Mabuk aja silahkan, zina aja silahkan, tidak akan membahayakan keimanan kita. Selagi di dalam hati kita ada la ilaha illallah, yaitu pasti masuk surga dan pasti tidak akan diazab. Semuanya akan masuk surga. Kemaksiatan tidak membahayakan. Ada yang sampai seperti itu. Wa annahu la yadkhulun nar min ahli tauhid ahad, tidak akan pernah masuk ke neraka orang yang mentauhidkan Allah. Ini orang yang guluwun atau ifrat pada sisi kelebihan dan tafrid, ya kan? Orang yang ifrat itu berbuat maksiat langsung dikafirkan. Ini namanya ifrat. Sedangkan tafrid itu adalah apa? Orang berbuat maksiat tenang aja, ya, itu nggak perlu khawatir, ente tetap masuk surga. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Betul, kalau hati kita masih ada la ilaha illallah,
bahkan di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka itu insya Allah akan bisa menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kemaksiatan yang saya lakukan, Ustaz? Kemaksiatan yang kita lakukan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki untuk diazab terlebih dahulu, baru nanti masuk surga. Wa insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki maka dia akan diampuni tanpa mesti masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. Dan semua itu adalah berdasarkan keadilan Allah Jalla wa Ala. Sudah cukup sampai sini ya. Ini baru sebentar sebenarnya. Waktu cepat sekali. Tapi ini karena matematika tadi ya. Insyaallah tabaraka wa taala di besok hari kita akan lanjutkan bagaimana dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, dan juga berkaitan dengan pendapat para ulama ya yang mewajibkan kita untuk mutaba'atus sunnah ya, dalil-dalilnya baik di Al-Qur'an maupun dalam hadis, dan juga berkaitan dengan pendapat para ulama. Insyaallah taala kita kembali dalam kajian di esok hari, dan apabila ya ada antum mau menambahkan penjelasan dari apa yang tadi kita bacakan dari ini, maka dipersilakan. Ada mau istifsarat, silakan. Ada insyaallah. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.